Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai tema yang menarik, yaitu strategi pengembangan kerjasama perguruan tinggi Indonesia dan ASEAN dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita lihat Indonesia masuk dalam satu negara ASEAN, 10 Nation One Community. Jelas sekali tetangga kita sangat butuh kita, sehingga program MPKM bisa kita linkkan dengan tetangga kita di ASEAN. Kita melihat Permendikbud nomor 3 2020 dengan SNPI pasal 18 menjelaskan beban belajar mahasiswa baik sarjana dan sarjana terapan mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam prodi dan mengikuti sebagian proses pembelajaran dalam prodi di sisa waktunya bisa dilakukan di luar prodi. Kita melihat kemerdekaan belajar. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro, setiap guru menjadi guru, setiap orang menjadi guru, dan setiap rumah menjadi sekolah. Sekarang sudah terjadi. Bapak, Ibu, keluarga bisa menjadi guru untuk putra-putrinya, dan pendidikan bisa dilakukan di rumah sebagai sekolah. Sehingga sesuai dengan Pak Menteri Nadiem Anwar Makarim, bahwa memberi kebebasan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan birokrasi yang berbelit-belit, serta memberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kita lihat konsepnya luar biasa. Sudah kita terapkan, tinggal kita kawal dan kita implementasikan. Bisa belajar, hak belajar 3 semester, bisa belajar 1 semester 20 SKS dan 2 semester 40 SKS. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dalam kegiatan dosen sebagai penggerak, kita melihat memfasilitasi programnya mahasiswa secara independen sehingga akan meningkatkan kapasitas mahasiswa. Hak belajar 3 semester di luar prodi mengingatkan bahwa mahasiswa dari prodi terakreditasi aktif di Pendidikti, program Merdeka dan dalam kurikulum, Kampus Merdeka Belajar dalam panduan serta memiliki susunan bersama dengan mitra. Dalam konsep seperti ini, bagaimana peran-peran dari perguruan tinggi Bapak-Ibu sekalian? Peran perguruan tinggi dan peran bagaimana fakultas masing-masing. Di fakultas berperan untuk menyiapkan daftar mata kuliahnya, belajar di fakultas dan mengambil prodi yang terkait dan menyiapkan MOU atau SPK atau MOE-nya dengan pihak luar, dalam dan luar negeri. Bagaimana peran prodi? Peran prodi menyusun kurikulum model implementasi MPKM-nya, memfasilitasi mahasiswa mengambil mata kuliah lintas prodi, serta menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar prodi serta melakukan ekivalensi mata kuliah yang diambil di luar prodi setara 1 semester 20 SKS. Bila melihat di sini, maka mahasiswa sangat penting sekali. Mahasiswa berperan bersama dengan dosen pembimbing merencanakan mata kuliah yang mau diambil, mendaftarkan program kegiatan luar prodi, serta mengikuti seleksi yang akan dilakukan di luar prodi. Peran mitra otomatis akan memiliki MOU kerjasama dengan pihak kampus. Kita melihat Bapak-Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan di luar kampus ada 8 item. Baik magang, praktek kerja, proyek desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kewirausahaan, proyek independen, serta proyek kemanusiaan. Ini semua masuk dalam 8 IKU yang ada di kegiatan MPKM. Tantangan MPKM jelas, regulasi, kesiapan, serta mindsetnya harus dirubah, peluangnya luar biasa. Bagaimana implementasinya? ASEAN Community tempat di tengah kita yang siap menerima MPKM para mahasiswa Indonesia. Thailand salah satu contohnya, negara yang dekat dengan kita. Di situ kita memiliki suatu populasi yang 70-75 juta, sehingga kita bisa melihat prioritas apa yang bisa kita lakukan. Dengan kegiatan yang ada di Thailand, semua bidang pertanian, kesehatan, education, energi bisa masuk dalam kegiatan yang ada di Indonesia dan Thailand. Dan sifatnya harus multidisiplin dan kerjasama, memiliki suatu mitra bisa untuk bekerja sama link dengan program MPKM. Satu contoh adalah joint curriculum. Joint curriculum dalam kegiatan people-to-people contact dengan ASEAN Education, kita akan meningkatkan kualitas pendidikan, profesionalisme, networking, learning process quality, high quality of human rights, serta untuk kegiatan credit transfers. Dan juga berlaku untuk international accreditation. Bagaimana konsep internationalization mechanism? Konsep internationalization mechanism adalah curriculum development,
profesional, international project, linkage, community linkage, international student, exchange, dan sebagainya. Ini adalah suatu konsep yang akan meningkatkan kualitas SDM yang ada di tanah air, yaitu dengan linkkan dengan pihak luar negeri. Hal ini penting Bapak sekalian, kita jangan saja berpaku pada negara kita sendiri. Kita bisa mengirim mahasiswa kita di prodi yang berbeda atau prodi sama ke luar negeri untuk melakukan program MPKM berbasis pada konsep Internationalization Activities. Salah satu contohnya apa? Di sini bisa joint research 15% kegiatan internasional, working study abroad, cooperation agreement, ini MPKM bisa masuk, kurikulum, faculty exchange staff, international student and scholar. Jadi banyak sekali program-program yang ditawarkan dari pihak luar negeri dan dari tanah air. Planning of development people-to-people contact, increasing mobility student, double degree, joint program, joint research, exchange lecture, University Indonesia and ASEAN and other country. Ini mengatakan bahwa kita siap untuk kerjasama dengan pihak luar negeri. Apa programnya? Banyak sekali Bapak sekalian, program-program bisa ditawarkan dalam kegiatan ini, baik joint degree atau double degree atau sit-in program atau dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam konsep seperti ini, benefitnya luar biasa. Untuk double degree, otomatis namanya double degree, memiliki 2 degree yang berbeda antara di tanah air dengan yang di luar negeri yang diambil. Baik untuk program major atau program PhD. Dari contohnya program master yang kita ambil dalam bentuk double degree atau bisa dalam joint degree, seperti ini contohnya. Dengan kerjasama dari pihak Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Jepang, atau Indonesia dengan pihak-pihak luar negeri lainnya. Jadi kalau kita lihat Bapak sekalian, banyak sekali pengalaman-pengalaman sudah kita lakukan, kerjasama antar Indonesia dengan Thailand contohnya, kolaborasi dengan Burapa, kemudian kolaborasi dengan people-to-people contact. Kita melihat banyak sekali kegiatan sudah kita lakukan sejak tahun sebelumnya sampai detik ini. Dan international program kita juga sudah jelas. Bilingual class, international program, double degree, joint degree, international scholarship, MPKM, ya, dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta untuk kegiatan-kegiatan internasionalisasi. Nah, dalam kegiatan ini, MBKM adalah suatu keniscayaan. Dunia berubah begitu cepat, siapkan diri kita untuk menyambutnya. Proses pembelajaran dapat di mana saja. Belajar daring sebagai bagian dari MBKM, penuh semangat implementasi MBKM dengan pihak luar negeri, serta mengaktifkan kembali MUU dan MOE yang sudah kita lakukan. Ini salah satu contoh pada saat saya dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Presiden RI, kemudian juga dengan Putri Sirindon, yaitu putrinya Raja Thailand Bhumipol. Demikian Bapak sekalian, tetap semangat, siap untuk kita lakukan kegiatan berbasis pada MBKM. Tidak hanya di Indonesia, MBKM bisa di ASEAN. ASEAN Community is wait for you. And all offices is wait for all Indonesian students to make Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Thank you for your attention. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.